Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita hormati Tuhan ya. Kita bangkit berdiri, kita akan membuka doa kita, ibadah raya kita pada pagi hari ini. Mari satukan hati kita datang pada Tuhan. Buang setiap pikiran hati kita, jernihkan hati dan pikiran kita agar kita layak datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, pagi yang begitu dengan kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas perlawatan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa, bahkan sepanjang minggu ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami bisa hadir di rumah-Mu ini Bapa, mencari wajah-Mu, mencari kehadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Berkatin jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Jika mereka yang datang dengan kelemahan tubuh ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Bapa. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau beri kekuatan kepada mereka ya Bapa. Berkatin jemaat-jemaat yang tidak sempat datang, mereka yang ibadah online ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Tutup pembusingan kuat kuasa darah-Mu ya tempat ini ya Bapa. Jauhkan sekarang niat-niat orang jahat, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkatin anak-anak kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang melayani pada pagi hari ini. Baik itu pemain musik, singer WL Bapa, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, urapan Tuhan-Mu turun kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom semuanya. Sukacita, kita mau baca satu ayat menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini. Di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat dan 5. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur, kita memasuki hadirat-Nya. Amin. Kami membawa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang
percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah badai sekalipun, di tengah-tengah masalah sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Lingkupi setiap kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Setiap musim-musim kehidupan kami, setiap jalan-jalan yang kami lalui, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, melingkupi setiap umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu.
tempat ini pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa. Saat badai menerpa kehidupan kami, kami akan terbang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kami kemenangan, Tuhan yang memberi kami kekuatan, Tuhan yang memberi kami anugerah, Tuhan yang memberi kami kasih karunia, Tuhan yang memberi kami kemampuan berjalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
Shalom saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda pada ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kesehatan Keuangan. Satu kali ada seorang suami yang ketika pulang dari tempat kerjanya melihat istrinya menangis di rumah. Dia kaget dan berkata, "Kenapa kamu menangis? Apa kamu sakit? Apa kamu ada masalah?" "Oh bukan mas, saya baru saja baca buku, endingnya sedih banget." "Oh, buku novel ya?" kata suaminya. "Bukan, buku yang saya baca buku tabungan kita. Endingnya kok sedih banget," katanya. Rupanya saudara, keluarga ini kondisi keuangannya sedang bermasalah. Rupanya kekurangan uang itu seringkali menjadi pergumulan di dalam banyak keluarga. Tetapi sebetulnya berapapun penghasilan yang kita miliki, jika kita tidak mengelolanya dengan baik, kita akan selalu berkekurangan. Amsal 21 ayat 20 berkata, "Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya." Artinya bila kita mengelola keuangan itu dengan bijak, kita akan menjadi kaya. Tetapi orang yang boros akan selalu kekurangan berapapun pendapatan yang dia hasilkan. Saudara, sekitar 50% perceraian yang terjadi itu disebabkan karena masalah keuangan. Rupanya janji nikah yang berkata sampai maut, death, memisahkan kita, pada masa kini telah dimodifikasi menjadi sampai hutang, debt, yang memisahkan kita. Nah, karena itulah kita harus sungguh-sungguh belajar memiliki kondisi keuangan yang sehat. Saya tahu di tengah pandemi COVID-19 ini adalah masa sulit yang tentu juga berimbas pada masalah keuangan kita. Tetapi saya percaya masa ini seharusnya khususnya pasangan suami istri harus saling menopang, jangan saling menyalahkan. Istri jangan cuma ngomel saja, ngeluh saja, apalagi marah-marahin suami. Nggak becus loh cari duit. Justru istri harus berdoa, mendukung, bahkan membantu usaha dari suaminya. Jualan apa kek? Makanan misalnya, jualan online, atau asuransi atau apa. Kalau nggak mau bantu ya jangan ngomel terus. Tapi doakan dan dukung. Nah, jika demikian bagaimana caranya kita bisa memiliki kondisi keuangan yang sehat? Saya akan bagikan 4 kunci, 4B. Yang pertama, buat rencana. Dalam Lukas 14 ayat 28 dikatakan, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu." Ada ungkapan yang berkata, "If you fail to plan, you plan to fail." Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Nah, seperti orang membangun menara, dia harus hitung dulu dong. Jangan sampai di tengah jalan uangnya habis dan menaranya tidak jadi bangunan mangkrak. Nah, sebetulnya dari sejak awal pernikahan, suami istri itu harus berunding dan sepakat siapa yang akan memegang uang. Tidak mesti suami atau tidak mesti istri. Yang penting adalah kesepakatan kita siapa yang lebih rapi, siapa yang bisa mengatur dan tidak boros serta nggak berantakan pembukuannya. Dialah yang diharapkan bisa mengelola keuangan. Karena itu milikilah RAPBK. Rencana anggaran pendapatan dan belanja dari keluarga. Nah, yang paling penting adalah pemasukan kita tidak boleh lebih kecil daripada pengeluaran. Pengeluarannya justru yang harus lebih kecil daripada pemasukan. Jangan besar pasak daripada tiang. Jadi kalau misalnya saudara penghasilannya sekian, 100%. Pengeluarannya paling maksimal 80%. Jadi kalau penghasilan saudara 10 juta, pengeluaranmu paling maksimal 8 juta. Sisanya untuk apa? Ya ditabung. Nah, saudara sekalian, perencanaan itu menyangkut soal budgeting. Kita harus membuat budget. Saya anjurkan ya, kalau saudara membuat budget, yang pertama
persepuluhan yang adalah milik Tuhan 10%. Yang kedua, untuk menabung atau investasi 20%. Ini jangan disisakan di akhir karena biasanya sulit untuk menabung, tetapi harus disisihkan di awal. Yang ketiga, kita harus menabur benih. Maksudnya untuk orang tua, untuk orang miskin, untuk pelayanan gereja dan sebagainya. Lalu 60% lebihnya baru untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kebutuhan hidup itu apa saja? Ya, tentu banyak aspeknya. Antara lain untuk keperluan rumah tangga, cicilan rumah, bayar listrik, bayar telepon atau pulsa, juga untuk pendidikan anak, bajunya, itu kira-kira 35%. Jadi kalau penghasilan saudara 10 juta, maka 3,5 juta itu untuk keperluan rumah tangga. Berikutnya untuk makanan bisa 25% dari jumlah 6 juta tadi. Berarti 2,5 juta. Nah kalau dibagi 30 hari dalam sebulan, berarti sehari hanya 83.000. Nah saudara karena itu berhemat. Jangan cuma mikir, waduh makan apa ya di hari ini, makan di mana ya, mau makan steak atau makan Jepang atau makan apa. Tapi coba saudara dalam budget itu lihat, oh ternyata cuma 83.000 loh per hari untuk keluarga kita. Maka istri perlu belajar masak. Atau kalau bosen masak bisa catering lah. Karena kalau catering kan biayanya lebih jelas, bisa lebih terukur. Lalu sisanya misalnya untuk shopping dan rekreasi ya 5%. Ya kira-kira 500.000. Kok kecil banget? Ya memang sudah habis saudara sekalian budgetnya. Nah jadi belajarlah membuat planning. Sehingga kalau kita mau beli sesuatu tidak impulsif karena dorongan hati sesaat, tapi benar-benar punya perencanaan yang matang. Saya yakin kalau kita punya budgeting, maka keuangan kita akan sehat. Yang kedua, supaya kondisi keuangan kita sehat dan baik, kita harus belajar merasa cukup. Filipi 4 ayat 11 berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Tuhan mau kita belajar berkata, enough is enough, cukup adalah cukup. Itu artinya jangan kita serakah, jangan memboroskan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Jangan punya perasaan gak puas, itulah penyebab ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Belajar hidup sederhana. Jangan panasan lihat orang lain lalu niru-niru orang lain. Karena lihat Instagram dia. Wah dia ke Bali ya. Wah dia makannya steak ya. Wah dia jalan-jalan ke sini ya. Lalu kita nggak mau kalah. Ingin pasang profil dan status di IG. Kalau saudara masih seperti itu suka panasan. Udah nggak usah punya IG. Yang penting keluargamu bahagia karena kondisi keuanganmu sehat saudara. Belajarlah bijaksana di dalam berbelanja. Waspadai rayuan iklan. Nah hari-hari ini ketika kita banyak di rumah, hati-hati ya godaan belanja online. Wah sepanjang hari lihat HP-nya, wih ini murah, langsung dibelikan saudara sekalian. Belilah yang betul-betul saudara butuhkan, jangan sekedar karena merasa murah. Atau ini bisa dicicil 6 bulan atau 12 kali. Saudara beli yang saudara memang perlukan. Ah nggak apa-apa ini kan buat stok. Saya mau bilang seringkali kita udah beli sesuatu yang nggak terlalu kita butuhkan sekarang dengan alasan stok. Sekian bulan kemudian juga lupa kita sudah punya barang itu. Akibatnya kalau makanan kadaluarsa saudara dibuang. Kan sayang. Karena itu belajarlah membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang penting, yang harus ada, tidak boleh tidak ada. Mendesak dan tidak bisa ditunda. Sedangkan keinginan itu sebetulnya nggak terlalu penting. Boleh ada tapi nggak ada juga nggak apa-apa. Dan bisa ditunda kapan-kapan sajalah kalau bisa kita membelinya. Dan hal yang sangat penting, hindari hutang sebisa mungkin. Sebab hutang itu berbahaya. Alkitab berkata orang yang berhutang menjadi budak dari orang yang memiutangi. Karena kita kerja untuk apa? Membayarin hutang tersebut.
Saya tahu ada hutang yang jelek dan juga ada hutang yang dalam tanda kutip baik, bad debt atau good debt. Maksud saya begini, ada hutang yang buruk yang benar-benar kita harus hindarkan. Jangan kita lakukan. Misalnya apa? Yang pertama, hutang kartu kredit. Jadi kita gesek terus kartu kredit, lalu kalau nggak bisa bayar, ya minimalnya sajalah 10%. Wah, itu akan menjerat karena bunganya besar sekali. Jadi saudara sekalian, jangan telat bayar kartu kredit. Apalagi pinjam uang tunai melalui kartu kredit. Kalau saudara kebanyakan kartu kredit, udah ditutup-tutupin sajalah. Paling maksimal 1. Karena kan ada iuran tahunan yang saudara juga harus bayarkan. Dan ini seringkali menggoda kita untuk kita mengeluarkan uang, padahal itu adalah utang atau pinjaman. Yang kedua, hutang buruk itu adalah pinjaman online. Sekarang ini saudara, dengan bertebaran pinjaman online di sosial media, banyak orang pinjam karena apa? Dia pikir ini paling gampang. Saya mau bilang ini bahaya sekali. Kenapa? Karena bunganya sangat mencekik leher. Lembaga pemberi pinjaman tidak jelas. Dan seringkali terjadi dia mengambil nomor kontak semua orang yang ada di handphone saudara. Dan kalau saudara telat bayar, dia akan jelek-jelekkan saudara, maki dengan kata-kata yang paling kasar. Dan di-share kepada seluruh temanmu. Sehingga temanmu yang gak ada kaitannya, gak ada hubungannya, gak tahu menau, melihat nama saudara dipampang dan dijelek-jelekan. Saya percaya nama baik lebih berarti daripada kekayaan, daripada uang. Saudara, ini bad debt. Hutang yang buruk lainnya adalah hutang karena gaya hidup. Saudara, misalnya apa? Kita mau liburan ke Bali atau bahkan ke luar negeri, belum punya duit, ya udahlah ngutang dulu, ya. Mau ngutang pakai kredit card atau pinjam temen. Seharusnya liburan itu jangan dari hutang. Itu adalah uang tabungan, uang lebih yang kemudian kita bisa gunakan karena kita kan mau happy, bukan setelah pulang liburan malah pusing kepala gimana caranya mengembalikan uang tersebut kepada teman kita. Saudara, pesta nikah nggak usah yang gaya-gaya sampai akhirnya setelah nikah mestinya bulan madu sukacita. Ini pening karena apa? Utangnya banyak, ditagih sama restoran, ditagih sama yang minjemin baju pesta. Sudah sederhana saja. Saudara mau undang 1.000 orang, 100 orang, ya diomongin orang juga. Yang paling enak nih ya, saya mau bilang untuk yang masih muda-muda. Kalau mau nikah sekarang aja masa pandemi, udah undang 30 orang keluarga dekat. Yang lain udah kasih tahu saja. Sehingga kita tidak usah menghambur-hamburkan uang. Milikilah gaya hidup yang sesuai dengan takaran penghasilan kita. Lalu hutang yang buruk lainnya adalah cicilan kendaraan bermotor. Saudara-saudara, kita beli motor hanya untuk supaya lebih gagah, nggak mau kalah sama yang lain. Padahal saudara tinggal di rumah yang ada banyak angkutan umum ke tempat kerja misalnya. Atau saudara bahkan beli mobil. Beli mobil itu sebetulnya adalah cicilan yang kurang baik. Kenapa? Karena harga mobil begitu keluar dari showroom langsung turun, saudara sekalian. Dan lebih murah pakai itu angkutan umum atau pakai Gojek begitu saudara. Gojek online, taksi online. Karena kalau punya mobil harus bayar bensin, harus bayar parkir yang sekarang tambah mahal, harus biaya asuransinya, biaya perawatannya, dan sebagainya. Nah karena itu kalau nggak terlalu perlu, ya gunakan kendaraan umum. Nah tetapi saya juga tahu ada hutang yang masih bisa ditolerir karena ini merupakan hutang untuk sesuatu yang produktif. Misalnya apa? Saudara mengajukan KPR, kredit pemilikan rumah. Nah tentu saja kita semuanya apalagi yang sudah berkeluarga sangat baik untuk memiliki rumah sendiri. Dan tentu saja itu harus sesuai dengan kemampuan. Nah sebetulnya yang paling baik itu ya, cicilan itu kira-kira mestinya 30% lah dari seluruh penghasilan bulanan kita. Kalau lebih daripada itu yang benar-benar harus mengetatkan ikat pinggang, artinya harus berhemat betul supaya
cicilan KPR ini bisa dilunasi tepat waktu. Saudara-saudara, kemudian hutang yang boleh dianggap produktif adalah untuk modal usaha. Misalnya saudara beli motor, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk supaya kita bisa hanya sekedar lebih enak pergi ke kantor atau ke tempat yang lain. Tapi motor itu kita jadikan sebagai modal karena saudara mau jadi kerja ojek online misalnya. Jadi motormu kan bisa menghasilkan uang. Atau beli properti, ya beli ruko misalnya, beli apartemen atau beli rumah untuk disewa-sewakan kepada orang lain. Jadi tempat kos-kosan lah katakan. Maka itu bisa menjadi hutang yang produktif. Tetapi hutang untuk usaha itu maksimal harus 70% daripada aset yang saudara miliki. Jangan hutangnya jauh lebih besar dari aset. Sehingga kalau pembayarannya ini macet, saudara masih punya aset untuk dijual dan saudara tidak akan sangat stres karena hutang yang tidak terbayarkan ini. Saya ada pesan khusus untuk ibu-ibu. Selagi suamimu lagi produktif, masih sehat, masih bisa menghasilkan uang, saudara harus mengelola dengan baik. Jangan ketika suamimu kaya raya, maunya cuma jalan-jalan, beli tas branded, beli properti untuk disewakan, beli kebun atau tanah luas, sekarang bisa ditanami dengan hidroponik, hidroganik dan sebagainya. Atau dengan uang lebih itu saudara bikin usaha sampingan, jangan shopping melulu. Saya percaya itulah wanita yang baik dan bijaksana. Tetapi walaupun ada good debt yang berbeda dengan bad debt yang tadi saya jelaskan, tetap saja saya mengingatkan, hutang itu bahaya, saudara. Jadi sedapat mungkin kalau kita tidak berhutang, bebas dari hutang, itu yang paling baik tentunya. Roma 13 ayat 8 berkata, jangan kamu berhutang apapun kepada siapapun. Karena Amsal 22 ayat 7 berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutanginya. Mari kita berupaya kalau punya utang, jangan ngilang, jangan pura-pura lupa, tapi belajar membayarnya dengan tekun sampai akhirnya kita bebas dari hutang dan kondisi keuangan kita juga sehat. Yang ketiga, saudara sekalian, untuk memiliki kondisi keuangan yang sehat, kita harus berinvestasi atau menabung. Dan di dalam Amsal 13 ayat 11 dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Orang yang menabung sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi bukit. Teladan kita salah satunya adalah Yusuf. Ketika 7 tahun masa kelimpahan di Mesir, maka dia menyimpan kelebihan-kelebihan dari gandum Mesir itu di dalam gudang persediaan yang besar. Sehingga ketika 7 tahun kelaparan, dia mengeluarkan sedikit demi sedikit sehingga tidak ada orang Mesir yang mati kelaparan. Karena apa? Ada dana cadangan untuk masa-masa krisis yang kita tidak pernah duga terjadi di dalam kehidupan. Jika demikian, berapa besar persentase investasi atau tabungan yang kita harus miliki dari penghasilan kita sebulan? Kalau mengikuti teladan Yusuf sih, dalam Kejadian 41 ayat 34 dikatakan dia menabung 1/5 atau 20%. Karena itu saya katakan tadi pada waktu budgeting 10% pertama untuk Tuhan, 20% untuk diri sendiri. Maksudnya untuk menabung dan investasi. Saudara-saudara, mengapa menabung itu perlu? Kita perlu uang untuk keperluan yang tak terduga. Misalnya masa krisis, tiba-tiba kita sakit atau berhenti dari pekerjaan, kita kan tidak menduga. Jadi sebaiknya saudara punya minimal 2 atau 3 kali lipat dari uang simpanan dari total pengeluaran bulanan yang Anda biasa miliki. Kalau bisa lebih dari itu ya tentu lebih baik. Kita juga perlu menabung karena kadang ada pengeluaran besar yang kita harus lakukan. Membeli rumah misalnya, itu tentu pengeluaran besar. Tetapi ini tetap produktif. Karena rumah bisa digunakan untuk tempat tinggal.
Dan harganya juga kalau beli tanah atau rumah itu cenderung naik terus, saudara, nggak akan turun. Beli motor, beli mobil, apalagi beli televisi, itu langsung anjlok harganya. Tapi beli rumah atau tanah harganya akan naik. Kalau saudara nggak butuh, bisa disewakan kepada orang lain. Tapi belilah rumah yang sesuai dengan kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri. Artinya, walaupun saudara punya rumah kecil nggak apa-apa. Nanti kalau kondisi keuangan lebih longgar, saudara bisa jual rumah yang kecil ini, beli lagi rumah yang lebih besar. Kan toh uangnya akan ada, tidak akan berkurang. Nah, karena itu penting sekali untuk menabung. Lalu berikutnya kita perlu menabung untuk keperluan jangka panjang. Apa saja misalnya? Dana pendidikan anak misalnya. Saudara, saya dan istri sudah menikah 33 tahun. Tapi sejak tahun pertama kami menikah, kami memaksakan diri waktu penghasilan kami masih sedikit untuk menyimpan uang di asuransi supaya anak-anak bisa sekolah di sekolah yang bagus. Akhirnya, puji Tuhan 3 anak kami bisa sekolah di sekolah yang bagus, bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi di Australia, di luar negeri. Itu biayanya besar sekali. Tetapi anugerah Tuhan luar biasa. Namun juga mesti ada persiapan dan planning dari kita sebagai orang tua. Saudara jangan cuma pikir, wah enak ya bisa sekolahin anak ke luar negeri. Nggak tahu puluhan tahun jerih payahnya menabung, menyimpan. Supaya anak-anak punya kesempatan pendidikan yang lebih baik. Ini bagian daripada planning jangka panjang yang harus kita pikirkan. Atau untuk saudara, keperluan jangka panjang itu adalah dana hari tua. Contoh ya, misalnya saudara sekarang umurnya 40, masih kerja. Pensiun, katakan umur 60. Berarti masa produktif saudara kan 20 tahun lagi. Katakanlah ya, gaji saudara dari tempat pekerjaan, tambah penghasilan ini itu 10 juta lah. 10 juta itu jangan dihabiskan setiap bulan. Usahakan mungkin 2 juta atau bahkan lebih untuk nabung dan investasi. Sehingga ketika kita pensiun umur 60, kita punya tabungan yang cukup, saudara-saudara. Karena begini, setelah pensiun umur 60, kan saudara nggak langsung mati toh. Misalnya matinya katakan umur 80, berarti masih 20 tahun lagi loh. Mesti hidup tanpa ada penghasilan rutin yang mungkin kita dapatkan dari gaji kita seperti waktu kita masih produktif. Nah, bagaimana supaya kebutuhan 10 juta per bulan itu bisa tetap tercover dalam 20 tahun masa pensiun itu? Itulah pentingnya nabung atau investasi. Jadi kalau saudara tahu bahwa 20 tahun yang akan datang dari usia 60 sampai 80 saudara tidak menghasilkan uang lagi dan rata-rata per bulan kau butuh 10 juta, itu kan kalau 20 tahun 10 juta kali 20 tahun artinya 240 bulan. Lebih kurang 2,4 miliar sampai 3 miliar lah yang harus saudara tabung karena inflasi dan sebagainya. Baru dari bunganya saudara bisa mengcover keperluan bulanan sekitar 10 juta tadi. Nah, jadi ini juga penting sebab makin tua kan suka sakit-sakitan, pergi ke dokter. Lah kalau minta uang dari anak terus, ya kalau anaknya kaya ada duit. Kalau dia juga lebih sengsara, waduh, susah kan kita. Karena itu punya planning jangka panjang. Gimana caranya? Investasikan dalam deposito misalnya. Atau bentuk-bentuk investasi yang lain, reksadana atau apapun. Tapi hati-hati, jangan simpan semua telur dalam satu keranjang. Karena kalau ada tempat investasi itu yang ambruk, waduh, hilang semua uang saudara ya. Perhatikan apakah ini ada di dalam daftar OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tanya kepada orang-orang yang lebih ahli. Jangan tertarik hanya karena bunga yang tinggi padahal sangat berbahaya. Atau kalau saudara mau lebih aman, ya beli logam mulia saudara. Kalau ada uang sedikit, beli misalnya berapa? 5 gram begitu. Ini kan logam mulia emas, satu kali kalau kita butuh ya kita bisa jual. Nah selain deposito atau bentuk yang lain, asuransi kesehatan juga sangat penting supaya akhirnya kita tidak menyusahkan keluarga atau anak
Nah kalau ada lebih gimana? Kasih sebagai warisan. Karena Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Wah, hidup ini saudara, nggak boleh hanya sekedar mengalir, hanyut begitu saja. Tapi harus direncanakan baik-baik ya. Kita juga harus belajar menabung, berinvestasi, dan tidak boros dalam hidup ini. Tapi berkata cukup adalah cukup. Dan yang terakhir, yang keempat, supaya saudara bisa memiliki kondisi keuangan sehat, belajarlah menabur. Orang yang kaya bukanlah orang yang banyak harta, tapi orang yang merasa cukup dengan berkat Tuhan dan dia bisa memberi kepada orang lain. Bebas memberi kepada siapapun yang Tuhan gerakan hatinya untuk dia bisa menabur berkat. Ada ayat yang bagus dalam 2 Korintus 9 ayat 10 yang saya bacakan untuk saudara. Ia, Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi menurut ayat ini Tuhan memberikan dua hal. Yang pertama, roti untuk dimakan, itu berkat yang kita nikmati. Tapi yang kedua, jangan lupa ada benih untuk ditabur. Contohnya, kalau saudara makan buah mangga, habis dikupas, dimakan dagingnya, kan ada peloknya. Nah, peloknya itu jangan dimakan, saudara sekalian. Peloknya itu, bijinya yang gede itu harus ditabur supaya bertumbuh lagi. Lah kalau saudara makan mangga sama peloknya, waduh, dibawa ke rumah sakit. Jadi ingat loh, dari semua yang kita dapatkan, itu ada roti untuk kita makan, tapi juga ada benih untuk ditabur. Nah, supaya gampang saya bagi dua jenis taburan. Pertama adalah persepuluhan dan yang kedua adalah persembahan. Walaupun saya tahu banyak orang berkata bahwa persepuluhan itu milik Tuhan, jadi tidak masuk taburan. Tapi supaya gampang saya jelaskan begini. Yang pertama, persepuluhan itu harus dibawa kepada Tuhan. Persepuluhan artinya 10% dari semua uang yang saudara dapatkan pada bulan itu. Maleakhi 3:10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi ingat saudara, dari uang kita 10% itu milik Tuhan yang harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja lokal di mana saudara digembalakan. Motivasi memberi persepuluhan adalah kasih. Seperti Abraham ketika menang perang dia bawa persepuluhan dan memberikan kepada Melkisedek. Itu belum ada aturan hukum Taurat loh saudara sekalian. Tapi dia memberi karena rasa syukur, karena cinta kepada Tuhan. Nah, kita yang sadar kita ini sudah diberkati dan berkat yang terbesar adalah keselamatan dalam Kristus. Dan kita yakin juga kalau kita taat kepada Tuhan, berkat-berkat lain akan Tuhan berikan. Mari kita lakukan persepuluhan ini. Ada yang bilang, itu kan cuma di perjanjian lama, di perjanjian baru tidak diajarkan oleh Yesus. Coba saudara baca Matius 23 ayat 23. Dia berkata yang satu harus dilakukan, yaitu persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Saya belajar mengembalikan persepuluhan dari sejak umur 9 tahun sampai hari ini. Dan sekarang lebih dari 10% saudara sekalian. Karena saya tahu 100% sebetulnya hidup saya adalah milik Tuhan. Saya tidak berkekurangan, saya mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Nah, tetapi yang kedua, taburan itu berupa persembahan. Besarnya berapa? Terserah. Jadi begini, dasar dari persepuluhan adalah ketaatan. Tapi dasar dari persembahan adalah kerelaan. Saudara mau kasih berapa? Tetapi ingat 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah saudara, kalau saudara menabur banyak, engkau akan menuai banyak juga. Ingat, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tapi petani yang tetap menabur, bahkan pada masa kering, dia akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Nah pertanyaannya, persembahan itu untuk siapa?
Nah saudara, yang pertama kita perlu berikan kepada orang tua kita. Karena 1 Timotius 5 ayat 8 mengajarkan orang yang tidak memeliharakan keluarganya, dia lebih buruk dari orang tidak beriman. Dalam Matius 15, Yesus menegur orang Yahudi yang katanya, aku sudah kasih ini uang yang seharusnya aku berikan untuk menunjang orang tuaku yang gak punya duit. Tapi sorry ya, udah dikasih untuk pekerjaan Tuhan. Ini dosa loh saudara sekalian. Baik untuk kita memberi persembahan ke gereja, tapi jangan lupa engkau mengurus orang tuamu. Karena memelihara orang tua, apalagi kalau mereka tidak punya penghasilan apapun, itu adalah ibadah kita. Lalu selain memberikan kepada orang tua, kita juga bisa memberikan persembahan untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan misi, untuk sekolah teologi, maksudnya untuk berbagai pelayanan lah. Dan yang ketiga adalah untuk orang miskin, orang-orang yang ada di sekitar kita yang kurang beruntung dan kita ingin menjadi saluran berkat bagi mereka. Amsal 11 ayat 24-25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara belajar menabur. Kalau engkau hemat pelitnya luar biasa, nggak kaya kata Alkitab. Tapi engkau yang suka memberi berkat kepada orang lain, tingkap langit akan dibuka, berkat Allah akan dicurahkan. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bayangkan kalau kita menolong orang miskin itu seakan-akan Tuhan hutang sama kita. Waduh, kalau Tuhan hutang sama kita nggak lama-lama pasti akan dia bayar dalam jumlah yang lebih besar. Jadi saudara ingat ini, apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan, kekal selama-lamanya. Simpanlah hartamu bukan hanya di bumi, tapi juga di sorga. Saudara, jadi akhirnya untuk memiliki kesehatan keuangan, buatlah rencana budgeting. Belajar merasa cukup, jangan serakah, boros, berhutang. Berinvestasi atau menabung. Dan belajar menabur. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang sedang dalam masalah keuangan atau ini disebabkan karena engkau tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Biar hari ini kau bertobat dan sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang saudara dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami adalah pengelola harta milik Tuhan. Tuhan adalah owner, kami hanyalah manajer. Biar kami dipercaya mengelola keuangan dengan baik. Dengan hikmat Tuhan sesuai dengan petunjuk firman-Mu. Berkat-Mu atas kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, senang sekali saya pada hari ini bisa menyampaikan pesan dengan judul Menjadi Gereja Misioner. Dalam tata gereja yang baru disahkan pada sidang MPL atau Majelis Pekerja Lengkap kedua Agustus 2021, di mana sidang sinode yang ke-16 Agustus 2019 telah memberikan mandat agar MPL ini membahas dan juga mensahkan tata gereja kita yang baru, maka di sana dicatat bahwa GBI merupakan gereja rasuli. Maksud gereja rasuli di sini adalah gereja yang diutus untuk memberitakan Injil. Apakah itu gereja lokal yang besar jumlahnya ataupun yang kecil di desa-desa, kita semua adalah gereja rasuli. Karena itulah tema besar GBI sepanjang periode ini adalah sehati menuntaskan amanat agung. Karena Yesus pernah memberikan perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini berkaitan dengan misi tentunya. Misi adalah jati diri gereja. Gereja itu baru benar-benar gereja kalau aktif di dalam ladang misi. Gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang.
Nah, kita tahu bahwa misi itu sangat luas. Gereja itu bukan hanya ruangan yang dibatasi oleh 4 tembok gereja kita, tapi seluruh dunia ini adalah ladang misi yang harus kita tuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu kali ada seorang pendeta di gereja lokal membanggakan karena dalam ibadah 1, 2, dan 3 jemaat datang full, penuh di gedung gereja tersebut. Dan dia bilang kepada pengkhotbah tamu, "Bapak lihat ya, dari ibadah pertama sampai yang terakhir penuh semua." Lalu pengkhotbah tamu ini tanya, "Menurut Bapak kenapa gereja ini bisa full?" "Oh ya, jelas karena jemaat kami rajin-rajin ibadah." "Ada alasan lain enggak?" "Oh, karena suasana pujian di tempat kami ini hadirat Tuhan terasa begitu luar biasa. Jadi orang datang berbondong-bondong." Tapi pengkhotbah tamu ini berkata, "Maaf Pak, kalau menurut saya gereja ini full karena temboknya nggak dijebol. Coba Bapak jebol semua temboknya, pasti kosong. Coba kalau kita kebaktian di tanah lapang yang gede sekali, pasti sedikit jumlah orang yang hadir." Ini pendeta gereja lokal yang tadinya bangga, kemudian tersipu malu dan menundukkan diri. Saudara, saya mau katakan bahwa kita tidak boleh berbangga kepada jumlah orang yang datang di dalam setiap ibadah dan kita bilang, "Hebat, gereja kita luar biasa, gedungnya full." Karena misi itu sangat luas di seluruh dunia. Karena itulah kita sebagai Sinode Gereja Bethel Indonesia berlomba-lomba menuntaskan amanat agung Yesus. Alkitab berkata, "Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya." Masa pandemi ini bagi banyak orang merupakan masa penghambat untuk kita memberitakan Injil. Tetapi kita tidak boleh bersikap demikian. Justru pada masa sulit ini banyak orang sangat membutuhkan Injil. Banyak orang membutuhkan kabar keselamatan dari Yesus. Dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap yang baru saja berakhir beberapa saat yang lalu, saya melaporkan bahwa sepanjang masa pandemi ini sudah dirintis 430 gereja GBI baru di seluruh tanah air dan juga di luar negeri. Sehingga total gereja kita sekarang adalah 6.567 gereja. Baik di Indonesia dan juga di 27 negara. Kita masih harus bekerja keras untuk mencapai target 10.000 GBI. Pada masa pandemi ini juga pos PI yang dirintis ada 307. Dan saya yakin itu merupakan kerja keras dari kita hamba-hamba Tuhan yang tidak hanya melihat situasi yang nyaman tanpa COVID di mana kita bisa melayani. Dalam segala situasi kita ingin memenangkan jiwa. Saudara, pada periode ini selama masa pandemi kita juga sudah merintis jemaat di benua Afrika yang selama ini belum kita bisa lakukan. Ya, kita lakukan itu di Senegal dan juga akan segera dilakukan di Nigeria dan juga tempat yang lain. Di Eropa, GBI juga mengalami perkembangan dan ada beberapa yang sedang dirintis di Inggris, di Finlandia, di Denmark, yaitu negara-negara Skandinavia. Dan salah satunya adalah di Turki. Kita akan merintis jemaat di kota Efesus. Seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab, kota Efesus. Kita rindu agar orang-orang di seluruh dunia bisa mendengar Injil Yesus. Karena itu saudara sekalian, mari kita meningkatkan kapasitas kita demi hasil yang lebih berkualitas. Saya yakin kalau di dada kita ada kerinduan untuk melakukan amanat agung, kita semuanya akan menjadi gereja yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Berhadapan denganmu Tuhan. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang diadakan pada hari Rabu 29 September jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama PDP Putra Tarigan.
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami pendam apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Kami tidak mau mengembangkan potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Hari ini kami kembali diingatkan lewat firman-Mu melalui hamba-Mu, Pak Putra Tarigan Tuhan, supaya setiap kami boleh mengembangkan diri kami, mengembangkan kapasitas kami, mengembangkan potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami sejak kami ada di muka bumi ini. Sampai kami nanti pulang, Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Dan biarlah apa yang ada, kalau satu kami kembangkan, kami tidak kubur. Kalau 2 menjadi 4 kali lipat, 3 jadi 6 dan seterusnya. Supaya lewat daripada itu, orang boleh melihat di dalam kami ada Kristus. Mampukan kami Tuhan, dimulai dari keluarga kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Biarlah Tuhan kami boleh saling mengembangkan diri kami hari-hari ini. Dimulai dari takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Biarlah Bapa mampukan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu. Tuhan pakai Pak Putra sama Ibu. Biarlah Tuhan pakai keluarga ini menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat keluarganya yang masih muda, lewat anak-anaknya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami percaya kami yang sudah hadir pagi hari ini, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Mari berkati Indonesia. Kami bersyukur buat COVID yang sudah melanda. Kami bersyukur dari pandemi ke endemi. Kami berdoa supaya Tuhan angkat pandemi ini, COVID ini, virus ini dari bangsa kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Bahkan Tuhan Presiden Pak Jokowi dan semuanya bekerja sama dengan jajaran. Supaya vaksin-vaksin yang terus datang ke Indonesia boleh masyarakat antusias sehingga boleh ditanggulangi dengan baik. Terima kasih, Indonesia bangkit, Indonesia maju, Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan para pemimpin rohani kami, terus menyerahkan Om Julius, Tante Julia, beri kesehatan kekuatan, Pak Rubin Adi Bulena sebagai Ketua Sinode, Tuhan berkati Pak Rubin beri hikmat, juga Pak Suito dan Bu Eti, dan seluruh pengurus, pelayan Tuhan, sidang jemaat yang ada di Harapan Indah, Tuhan memberkati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang sedang berduka Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Terima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan pulang, dan biarlah kami terima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama. Terima kasih Yesusku, penganugerahkan kami pagi ini. Tuhan adakan syukur bagi sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya, amin.